Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat sore Mbak, maaf mengganggu. Apakah saya bisa minta waktunya sebentar untuk wawancara? Selamat sore kembali Mbak, dengan senang hati, silahkan. Kita kan telah mengetahui bahwa narkoba itu sering sekali dikonsumsi oleh masyarakat dan kebanyakan itu remaja saat ini ya Mbak. Iya. Nah, menurut Mbak sendiri apa itu narkoba? Kalau menurut saya, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak. Sama-sama Mbak. Nah, Mbak kan sudah mengetahui tentang apa itu narkoba. Ya. Saya ingin tanya Mbak, bagaimana bahayanya ketika kita mengonsumsi narkoba Mbak? Bahayanya sendiri Mbak, resiko gangguan kesehatan, mengganggu kondisi otak dan tubuh secara umum. Perubahan sel saraf dalam otak mengakibatkan dehidrasi, bingung dan hilang ingatan, hingga mengakibatkan kejang sampai mengakibatkan kematian juga Mbak. Terus juga mengganggu gangguan kualitas hidup. Segera hentikan penggunaan narkoba Mbak, memulihkan kondisi dengan rehabilitasi narkoba. Bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu mengonsumsi narkoba melalui kemampuan tubuh untuk menerimanya. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah Mbak berikan. Semoga harapan Mbak bisa didengar oleh masyarakat. Sama-sama Mbak, terima kasih kembali. Untuk mengacu pada permasalahan narkoba bila dikaitkan dengan sila yang kedua, itu sangat tidak manusiawi karena jelas di sana sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat dari peredaran narkoba itu sendiri kan tidak beradab, artinya tidak humanis, tidak bisa memanusiakan manusia, artinya siapapun dia hancurkan karena dengan prinsip untuk merusak tatanan kehidupan di dunia. Melihat dengan sila ketiga itu kita harus bersatu untuk melawan dan memerangi narkoba. Tanpa kita bersatu dari semua lapisan masyarakat, tentu hal ini sangat memberatkan karena narkoba tidak bisa serta-merta berhenti dengan sendirinya. Karena satu butir narkoba saja itu harganya luar biasa dan fantastis. Nah, inilah yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dan untuk menghancurkan generasi muda. Kemudian dikaitkan dengan sila yang keempat, kita perlu musyawarah dengan berbagai pihak, untuk berbagai stakeholder, untuk menangani atau dengan istilah lain menghentikan ruang gerak pengedar narkoba. Tentunya dengan cara yang himbauan atau bagaimana supaya para pengedar-pengedar yang dari dunia lain, misalnya dari luar negeri, tidak masuk ke Indonesia. Itu sangat diperlukan dari berbagai stakeholder. Kemudian jika dikaitkan dengan sila yang semua yang ada dari aparat keamanan, kemudian perangkat, kemudian pokoknya semua pejabat pemerintahan harus bersatu memerangi narkoba. Narkoba itu kan tidak bisa kita cegat hanya semudah membalikan telapak tangan, tapi perlu proses, perlu analisa pengedarnya dari mana dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita putus mata rantainya bersama-sama, bergotong royong untuk memerangi narkoba atau penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat kita. Terima kasih, itu menurut pendapat saya.